Join, udah join Google Classroom-nya ya? Udah, Pak. Oke, ini saya tunjukkan dulu. Sebenarnya ada beberapa yang belum lengkap ya. Jocelyn sudah? Google Classroom kan? Iya. Oh, udah. Oke, ini dulu ya. Untuk melengkapi, karena ini kan ada penilaian di sini. Nah, eh, so far ini sudah ada tugas 2 kali, ya. Sudah ada tugas 2 kali. Nah, yang sudah join, yang hadir sore ini, pastikan untuk melengkapi. Nah, lihat ini. Joey sudah submit belum? Karena masih dibuka ini, ya. Kayaknya udah deh. Udah. Kamu pakai nama apa sih? Nama kakakmu? Eh, Nama Jocelyn. Katanya pakai akun kakakmu. Enggak jadi. Bisa pakai akunku ternyata. Oh, ini ada. Oke. Nah ya. Oke. Ya, udah saya. Oke, sudah saya nilai. Berarti itu yang pertama. Lalu yang kedua ini. Kemarin karena saya belum buka itu, Alfonso sempat share di stream ya. Nah, ini tugas yang kedua. Dari 28 cuma dua, Jocelyn udah sama Tristan. Nah, Alfonso berarti submitnya ke sini saja, ke kelas vlog yang sudah di apa di stream ini. Saya lihat kamu di kan di submitnya kan di stream ya, bukan di sini. Oke? Oke, itu satu lagi ada tuh yang submit di stream itu Alfonso ini, terus Nesta ada? Iya, Ustaz. Iya. Iya, Pak. Ya, ini tolong di submit di kelas vlog ya. Salah salah posting. Mungkin karena waktu itu saya belum buka, jadi submit ulang ke sini ya. Ratih dan Nesta. Berarti ini kalau Ratih dan Nesta ngumpulnya satu file berdua atau gimana? Iya, Pak. Satu. Satu file berdua ya. Ini teman-teman yang NTT cuma kalian saja kah? Atau yang lainnya menyusul atau bagaimana? Mr. Aswin, aku baru masuk. Iya, Mark, tolong cek Classwork ini kamu belum submit ya, karena di sini ada yang dinilai. Karena kalau nggak disubmit ya 6 gitu. Oke, sekarang kita membahas tentang ini pemodelan. Jadi setelah topik hari ini selesai, kita akan lanjut ke topik baru karena ini topiknya itu algebra, Yap. aljabar ya, aljabar, di mana kita mulai dengan nanti tentang bilangan dulu, dari bilangan lalu membahas tentang aritmetika, setelah aritmetika, lalu variabel. Nah, gabungan dari ini semua dalam satu combo kita belajar tentang pemodelan dalam algebra. Ya.
Saya akan tunjukkan dulu apa namanya contoh-contoh real problem, word problem. Jadi matematika itu kan bukan sekedar angka-angka, tapi kita gimana memecahkan word problem, masalah yang real dengan matematika. Nah, kita belajar dari contoh dulu nih. Nah, ini. Nah, biasanya kalau udah paham dengan algebra, jadi di fisika lebih mudah lagi. Nah, jarak antar rumah Wisnu dan sekolah adalah 5.000 meter. Wisnu diantar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor yang bergerak dengan kecepatan 15 meter per detik. Cepat nggak itu? 15 meter per detik. Dalam 1 detik bisa pindah 15 meter. Cepat nggak kira-kira? Cepat itu, Pak. Cepat ya. Ya. Cepat. Cepat. Nah, oke. Itu datanya, informasi awalnya. Nah, ditanya. Bentuk aljabar dari jarak yang ditempuh oleh Wisnu setelah T detik. Paham nggak ini? Eh, instruksinya. Paham nggak instruksinya? Bentuk Pak. aljabar dari jarak yang telah ditempuh oleh Wisnu setelah T detik. T-nya itu apa ini? T ini apa? Namanya apa ini? T. Itu Variabel, Pak, variabel. Variabel. Artinya apa variabel? Bagus. Apa artinya variabel di sini? variabel itu T detik. T itu bisa berapapun kan? Ya nggak? iya. Nah, iya itulah variabel. Jadi disimbolkan dengan T untuk mewakili angka yang berapapun sebagai ekspresi matematika dalam aljabar. Oke, jadi gini. Titik A, titik B. Ini kita sudah tahu jaraknya adalah 5.000 meter. 5.000 meter itu berapa kilo? 5 kilo, Pak. 5 kilo, bagus. 5.000 meter. Nah, ini waktu tempuhnya sudah tahu belum? Antara A dan B. 5.000 meter. Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Tergantung apa? T ditentukan apa? Tergantung soal, Pak. Tunggu. Tergantung apa? T, nilai T. Tergantung seberapa cepat bergeraknya kan? Ya nggak? Kalau pakai sepeda sama pakai motor, T-nya lebih besar yang mana? Beda, Pak. Hah? Sepeda sama motor. Motor listrik lah. Iya, Motor sepeda, YV. Pak. Lebih cepat motor YV atau sepeda? Motor. Motor. Motor listrik. Iya. Artinya kalau ini Motor, lebih cepat, Pak. kalau ini lebih cepat berarti T-nya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Ini katakanlah T1, ini T2. Jadi untuk menempuh jarak 5.000 meter berarti lebih cepat yang motor listrik atau sepeda? Motor. Ya, Motor. berarti kalau antara 9 sama 5 mana yang lebih cepat? 9 detik sama 5 detik. Lebih cepat 5 detik. Ya, berarti di sini T2 lebih kecil dari T1 kan? Ya. Nah, ini bisa terjadi kalau kecepatan 2 lebih besar dari kecepatan 1. Jadi nyampe-nya itu angka detiknya kecil, itu menandakan dia faster. Ya kan? Make sense ya? Nah, di sini untuk soal ini yang digunakan adalah sepeda motor dengan kecepatan 15 meter per detik. Artinya apa? Dalam 1 detik pindah Udah 5. 15 meter. Berarti dalam berapa detik bisa menempuh 5.000? Hmm.
1 detik pin melaju 15 meter. Berapa detik untuk bisa 5.000 meter? Caranya gimana? Gampang kan? 5.000 dibagi Lima 15. ribu Iya, dibagi 5.000 bagi 15. 15. Berapa tuh? Pokoknya depannya 3 bukan sih? Depannya 3. Depan siapa? Jocelyn. Kan 5.000 dibagi 15. 15 kali 3 kan 45. Jadi pokoknya depannya 3. Oke, coba kita pelan-pelan simplify 5.000 per 15. Bagi-bagi 5, bagi 5 berarti berapa? 1.000 bagi 3 kan? Berarti berapa? 333,33. Ya, let's say itu 300-an detik lah. 300 detik itu berapa menit? 5. 5. Jadi 5 menit dia bisa dari A ke B 5.000 meter. Nah, itu. Nah, tapi di sini kalau seperti A ini, gimana kita menuliskannya? Bentuk aljabar dari jarak yang telah ditempuh oleh Wisnu setelah T detik. Kita sudah bisa hitung. Pokoknya dia, Hasil 5.000 dibagi nah, 15. nah disinilah yang perlu kita pahami aljabar. Karena aljabar bermain dengan simbol pemodelan. Nah, di sini cukup kita tulis saja 15T. Nah, inilah dia bentuk aljabarnya. Karena ingat kemarin aljabar ada koefisien, ada variabel, ada suku, ada apa namanya? Konstan. Nah, inilah bentuk aljabarnya. 15T cukup. Jadi T ini bisa berapapun. Kenapa begini? Jadi gini, kalau kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Berarti dari persamaan ini jarak sama dengan jarak adalah Jarak kan 5.000. kecepatan kali waktu kan? Iya nggak? Ya. Nah, nah di sini di apa? Di soal kecepatannya berapa? 15 kan? 15. Ya. Waktunya nggak tahu. Dia nggak tahu. Ya, T. Waktunya Ya. 5.000 dibagi 15. Itu kalau sudah penuh. Ini kan tidak. Kalau pindah sekian T detik, nggak tahu kita berapa, dia berapa jaraknya. Berarti 15 dikali T. Itu. Nah, itulah aljabar, pemodelan. Jadi kita mengekspresikan suatu persoalan dengan simbol, dengan variabel seperti ini, 15T. Untuk yang A. Jadi untuk A ini jawabannya adalah 15T. Cukup. Cukup 15T. Lalu bentuk aljabar dari jarak tersisa. Nah, jarak totalnya berarti berapa? 5.000. Jarak yang sudah ditempuh sebelumnya adalah 15T. Ya udah, sisa itu berarti 5.000 kurang 5.000. 15T. 15 T. Nah, itu sisa. Berarti yang C udah gampang dong. Jarak yang ditempuh oleh Wisnu setelah 2 menit. Gimana ngitungnya? Gimana ngitungnya? 15 kali 5.000 dikurang 15 kali 120, Pak. Oke, setuju yang lainnya? Yang dijawab oleh, ini ada 2 ya, Glory dan Jonathan atau gimana? Aku doang, Pak. Adekku Setuju lagi dan, sakit. oh adikmu nggak ikut. Oke,
Setuju dengan jawaban Jonathan atau ada pendapat lain? Jarak Setuju. Alfonso, what do you think? Ya. Oke, nah salah, keliru. Kita harus menggunakan ini. Kan lihat, jarak yang ditempuh oleh Wisnu setelah T detik. Nah, di sini sekarang diketahui, T-nya adalah 2 menit, alias berapa detik? 120. 120 detik. Nah, berarti jawaban untuk C, Ada jarak adalah adalah 11 15 dikali kali 120. 120. Iya, berapa itu? 15 kali 120 berapa? 180. Ya, Enggak deh, 1800 meter. 1800 meter. Nah, jarak total A ke B 5000. Dalam 2 menit 1800. Berarti sisanya berapa? 5000. 5.000 dikurangi 1.800. Iya, itu. Nah, itulah dia pemodelan. Berapa jadinya? 3200 kan? 3.200. Iya, 3200 meter. Jangan lupa satuan. Nah, sekarang yang E, jarak yang ditempuh oleh Wisnu setelah 3 menit. Tiga 180. Ya, berarti S sama dengan 180 15 kali 180. Berapa? 180. Hmm? 180. Nah, 180 lagi. 2.750. 2750 meter. Berarti sisanya 5000 dikurang 2750. 2.250. Iya. Ya, aljabar kalau udah kayak soal cerita begini, jadi kayak gampang-gampang susah. Ini tergantung apa penangkapan kalian atas soal 2250. Pak, apa saya udah ngerti yang lain, tapi yang A masih belum ngerti kenapa bisa dapatnya 15 T. Oke, yang A saya ulang ya. Ini kuncinya yang A ya. Jocelyn dan teman-teman. Bentuk aljabar dari jarak yang telah ditempuh oleh Wisnu. Nah, ini keywordnya bentuk aljabar. Jadi istilahnya apa rumusnya gitu kalau dalam bahasa lain. Apa rumusnya? Apa persamaannya? Apa formulanya? Ya, jadi nah, apa namanya pernyataan ini mengatakan apa sih rumusnya jarak yang ditempuh oleh Wisnu setelah T detik. Jadi kan Wisnu start dari A, tek, 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 ya. Lalu nggak tahu waktunya stop di sini, let's say itu T detik. Nggak tahu berapa pokoknya. Stop aja di sini. Nah, berapa jaraknya dari A? Karena T nggak tahu, ya. Karena tadi prinsip bahwa jarak itu adalah kecepatan kali waktu, berarti kan kecepatannya sudah tahu nih dari data soal 15 meter per detik. Ya udah tinggal dikalikan kecepatan 15, waktunya T. Gitu. Ya, waktunya T. Sudah? Oke sih Pak. Ya, ya. Untuk lebih memperdalam kita lanjut ke problem selanjutnya ya. Ada lagi yang ditanya dari problem ini? Karena memang kuncinya itu mencari bentuk ekspresi aljabarnya, formulanya. Kalau itu nggak ketemu, untuk selanjutnya nggak bisa dikerjakan, macet. Karena clue-nya kalau A bisa ada, selanjutnya bisa dikerjakan. Gitu. Pak, Oke. Ya, ini kenapa harus jarak yang ditempuhnya itu 2 menit? Kenapa nggak yang lain?
Tolong ulangi, Jennifer. Coba diulangi pertanyaannya. Wah, nge-lag dia. Jennifer bisa diulangi, tadi nge-lag. Tadi tanya apa? Eh, itu kenapa jarak yang Hmm. ditempuhnya itu harus 2 menit? Kenapa nggak lebih dari itu? Oh, ya, kenapa? Ini karena soalnya mintanya gitu, Jen. Ya, tergantung, terserah. Bisa 2 menit, bisa 3 menit, 4 menit, terserah. Kalau di bagian sini ya, ini nggak harus. Nggak. Tapi yang penting ini bagian A. Clue-nya di sini. Kalau kalian bisa menjawab, selanjutnya akan bisa menjawab. Gitu. Nah, coba kita lihat soal selanjutnya ya, supaya bisa kelihatan bagaimana. Nah, itu yang disebut pemodelan itu. Nah, sekarang. Soal-soal aljabar model tuh biasanya gini. Arif membeli Y buah apel. Y ini variabel ya. Y ini bisa berapa aja. 10, 100, 1000 bisa. Tapi untuk mewakilinya dalam persoalan matematika, ya cukup tulis Y. Tulislah bentuk aljabar dari banyak buah apel dalam situasi berikut. Nah, Nyoman membeli buah apel 5 kali lebih banyak dari Arif. Nah, let's say pakai simbol Nyoman itu N, Arif itu A. Pakai simbol aja kita. N, Arif. Ada yang bisa langsung jawab? Nyoman punya 2 apel lebih 5 kali banyak dari Arif. Nah, gimana tuh cara nulisnya? Aljabarnya. N sama dengan apa? 5 kali 5Y. lebih banyak dari apelnya Nyoman. Ini bukan N yang ini. A. Sorry, ini Arif. 5 plus A. Bisa semua? Pak, kalau 5 plus A kan Kan lima itu kali 5 lebih kali. banyak. Arif Y Lima ya. 5 plus Y, sorry. Oh iya. Ya. 5 5Y plus kan 5 kali ya, bukan 5 kali lebih banyak, berarti kalau 5 plus Y sama 5Y bedanya apa? Bedanya apa? karena Y 5 ada tambah 5. Y hurufnya variabelnya masuk, 5 nomornya masuk, jadi Oke, saya keliru. Yang tepat itu 5Y. Tapi apa bedanya sama 5 plus Y? Coba jelaskan. Ini yang tepat. Apa bedanya 5 plus Y sama 5Y untuk apel Nyoman ini, N? Pak cuma nanya ini, cuma nanya. Tapi bukannya Hmm. kalau variabelnya beda nanti nggak bisa ditambah ya. Jadi 5 tambah Y itu nggak bisa ditambah. Jadi ya tulisnya itu aja 5 tambah Iya, Y. gitu aja. Itu namanya aljabar tadi, Jocelyn. Gak usah khawatir. Emang ditanya cuma bentuk kayak gitu aja. Nggak ada angkanya. Nah, tapi yang tepat bukan 5 plus Y ya, tapi 5Y. Nah, sekarang jelaskan. Apa bedanya 5Y sama 5 plus Y? Apel Nyoman 5 plus Y atau apel Nyoman 5Y? Boleh nggak Pak jawab? Kalau salah nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa, Jonathan, silakan. Jadi kalau misalnya 5 plus Y itu kan di soal bilang Nyoman mempunyai buah apel 5 kali lebih banyak. Hmm, Nah yang benar Nyoman menggunakan 5Y karena 5 kali Y. Artinya oke. 5 kali lebih banyak. Nah kalau plus berarti kan buah yang dimiliki Nyoman tuh cuman 5 buah lebih banyak. Bukan Iya, 5 kali 5 lebih buah banyak. lebih. Penjelasannya bagus sekali, Jonathan. Ya, bagus ya. Lebih banyak 5. Kalau yang 5Y, 5 kali. Seandainya apel Nyoman itu di sini katakanlah 20,
Berarti kalau 5 kali 20 di sini 100. 5 plus 20, 25. Jadi cuma 5 kali lebih banyak. Kalau ini 5 kali lipat dari Arif. Nah, gitu. Nah, memang aljabar mainnya di situ ya, di simbol-simbol, di variabel-variabel. Nah, lalu Arif memakan 2 apel. Gimana ekspresi matematikanya, aljabarnya, pemodelannya? I Arif kurang memakan dua. 2 apel. Berarti kurang. Iya, bagus. Y minus 2. Kurang 2 kan? Dari yang jumlah Sama sebelumnya. dengan minus Y. Iya, Jocelyn? Ya enggak dong. Ini cuma dua aja. Kan nggak ada. Apel sebelumnya jumlahnya Y. Dimakan 2. Jadi berkurang kan? Ya, jadi bentuk aljabarnya Y minus 2. Sorry Pak, tanya lagi. Itu Ya. bukan itu Y min 2 ya, bukan 5Y dikurang Enggak, 2. beda, beda. Kan itu soalnya nggak nyambung, Jocelyn, A sama B. Soalnya nggak nyambung. Oh, oke, makasih. Oke. Lalu yang C, Nyoman membuat jus apel menggunakan 4 buah apel. Berarti Y kurang 4. Ya, Y kurang 4. Eh, Apelnya Y berkurang kan? berarti Y Enggak. Ya, 1. salah, Y salah. 1. Berarti Nyoman membuat jus apel menggunakan 4 buah apel. Berarti Nyoman 5Y. berapa tadi? Nyoman tadi berapa apelnya? 5Y 5Y. Berarti dikurang sekarang, iya, 5Y dikurang 4. akhir sama dengan 1Y. Enggak, 5Y dikurang 4 cukup. Gini aja tulisannya. 5Y kurang 4. Udah selesai. Kan bentuk aljabar. Lalu total buah apel yang dimiliki oleh Arif dan Nyoman. Berarti Arif berapa tadi? Y. Nyoman berapa? Eh 5Y. Y, Y 5Y Berarti total berapa? ditambah Y 5 5Y ditambah Y. Iya. Jadi berapa? 6Y dong. Iya, 6. 6Y. Nah, Oh, gitu. Tapi aku suka kadang-kadang keliru Y tambah 5Y itu antara 6Y atau enggak Y tambah 5Y itu sama dengan 5Y kuadrat. Pak, ini Enggak, Y kalau itu 1 ya aslinya. Y itu bisa berapa aja, jangan dianggap angka. Bisa anything. 1, 20. Jadi memang kita mainnya di sini dengan aljabar, dengan variabel. Aljabar ya, variabel. Jadi Y itu bisa berapapun. Enggak, enggak harus 1, 20, 5, enggak. Angkanya bisa macam-macam. Tergantung nanti soal yang kemudian. Jadi kita mainnya dengan simbol-simbol variabel. Nah, memang kalau Jennifer kelas berapa? Tadi masih ada Jennifer tadi nanya. Jen kelas berapa Jennifer? Oke. Oke, kita ke yang E. Arif dan Nyoman bersama-sama membagikan buah apel yang mereka miliki kepada 6 temannya. Apa bentuk aljabar dari banyak buah apel yang dimiliki oleh setiap teman mereka? Pak, kalau saya jawab sama lagi Ya, tadi salah nggak apa-apa kan Pak? ya, coba Jonathan. Jadi kan Arif dan Nyoman bersama-sama membagikan buah apel yang mereka miliki kepada 6 temannya. Nah itu kita kan nggak tahu jumlah apel yang mereka dua punya itu berapa. Kita cuma tahu bahwa Yoman itu punya 5 kali lebih banyak buah apelnya. Hmm. Kalau misalnya tadi Nyoman kita simbolin dengan N.
Nah, terus Arif kita simbolin dengan A. Bisa nggak, Pak, kalau N tambah A sama dengan Y bagi 6 gitu. N tambah A sama dengan Y bagi 6. Sebenarnya bisa. Aku setuju. Oke, saya tulis dulu biar nggak lupa. N tambah A bagi 6 gitu kan. Ini kan. Iya, Pak. Nah, tapi dari soal kan kita sudah diberi info. Tetap masih mengacu ke atas. Arif itu punya Y. Berarti sementara Nyoman punya 5Y kan. Nah, berarti ini kita bisa ganti lagi. Kalau dari sini berarti 5Y tambah Y bagi 6 berapa? 1Y. Iya, sama dengan Y kan? Agak, Iya benar, Pak, benar. ya, ya udah. Sekarang agak kok bisa sama sama Arif apelnya kan gitu ya? Sementara Arif kan Y juga. Nah, sekarang kalau kita bikin misalnya, Arif. Arif kita katakanlah Y itu Oh, 5. coba aku. Y itu 5. Ya, berarti sekarang apa? Kalau pakai formula ini. Berarti kalau Y 5, 5Y berapa? 25. 25. 25. Berarti kalau pakai untuk soal nomor E, berarti 5 tambah 25 bagi 6 kan? Ya kan, gitu kan? 30 bagi 6. Ya, 30 bagi 6 berarti 5. 5. Iya. 5. Kan. Bentar Pak, 25 dapat dari mana? 5Y tadi ini. Nyoman kan 5 kali lebih banyak dari Arif. 5Y. Jadi 5Y sama dengan 5 kali Iya, 5. iya. Oh. Tapi 5. di sini kita tidak harus pedulikan angka, cuma bentuk aljabar. Tetap berarti cuma Y saja. Mister Iya, Al, ah, Pak, iya. kenapa ini nyoman pas kita mencari nyoman itu kenapa kita nggak 5 kali Y malah 5 tambah Y. Iya, emang kita jawab ini 5 kali Y. Yang A ini, bukan 5 tambah Y. Nah, Tambah itu. iya ini salah, ini nggak kita lihat. Oh, Nah, ini yang di kotak yang benar. Gitu. 5 kali Y. Iya, 5 kali lebih banyak. Kalau 5 tambah Y, 5 lebih banyak. Lebih banyak 5 dari oh, Arif. Oke, sekarang coba coret-coret kalian sendiri dulu di kertas yang ada di meja kalian. Nanti coba apa setelah kerjakan kita diskusikan. Nah, ini soalnya. Nah, coba ini. Coba A sampai E dulu.
Pak, ini dikerjanya cuma sampai E ya, soalnya di situ dibilang bagian A hingga E. Ya, Yang F. boleh sampai E dulu. Sampai E A. dulu ya. Nah, ini habis sudah selesai langsung dikumpul. Enggak, kita bahas dulu sama-sama. Cek dulu. Cek. Biar sama-sama paham. Kita bahas bersama dulu. Karena inti dari belajar aljabar tuh ya skill untuk bisa mengerjakan soal cerita kayak gini. Ya, 5 menit lagi ya. Wah, lagunya asik tuh, Jos. Apa tuh? Sorry Pak, nggak nyadar tadi. Coba kalau udah selesai, raise hand mungkin bisa saya tahu. Coba banyak yang sudah raise hand di Tristan, Jocelyn. Baru 2 ya. Nah, memang manfaat dari pengetahuan aljabar ini terutama untuk duit ya, kayak gini ya, literasi finansial. Siapa tahu ada yang jadi ekonom, menteri keuangan, bankir, pialang saham, matematikanya harus kuat, harus bagus.
Yang sudah bisa raise hand. Saya sudah selesai, Pak. Ya, bisa klik raise hand di Zoom-nya biar kelihatan. Bisa raise hand. Itu ada namanya reaction. Terus coba lihat di hmm. Terus ada raise hand. Oke, sudah ada 4. 6. 6. Oke, coba kita bahas saja bersama ya. Biaya Distraksi Malik. belum. Oke. Satu menit lagi ya. Oke, kita bahas saja dulu. Nah, yang A ada yang bisa lower hand yang sudah. Yang A, siapa yang bisa kasih pendapat dulu? Apa jawaban A ini? Biaya bus per hari. Malik naik bus setiap hari Senin hingga Jumat untuk pergi ke sekolah dan juga pulang. Jadi naik busnya berapa kali? 2 kali dalam Dua Dua kali. sehari kali. kan? 2 kali sehari. Senin. 2 kali. Nah, Dua kali N. Dua satu kali kali N, naik Kak. bus, satu kali naik bus adalah N. Minggu dikasih uang 50.000 transportasi. Berarti untuk A biaya bus per hari berapa? 2 N. 2 dikali N. 2 N. Dua N. 2N. N. Biaya bus per minggu 2N kali 5. ya Aku 14 N.
Nah, oke 10 Jocelyn, N. saya paham. 10 Seminggu M. 17 hari. Seminggu 7 hari. Tapi di sini kan seminggu itu dihitung cuma waktu sekolah, berarti cuma 5. Berarti Baru 10. mau nanya itu. Iya. Seminggu yang dimaksud Senin sampai Jumat atau Ya. sampai Minggu? Yang dimaksud dalam soal, nah makanya nih perlu hati-hati. Yang dimaksud adalah hari sekolahnya, Senin sampai Jumat. Bukan hari Senin sampai Minggu ya. Jadi 10N. Berarti soalnya perlu diperjelas lagi karena di situ dibilang per minggu dan nggak dibilang Oke. kalau Sabtu Minggu. Ya, pokoknya gitu. That's what I'm talking Oke. about. Sisa uang Malik pada akhir minggu Waduh. dikasih. Dikasih di awal 50.000. Sisanya berapa kalau udah seminggu? Ah, kan kita dapat 10 N ya per 50. minggu. Jadi Hmm. 50.000 dikurang 50 50 N. dikurang 10 N. Ya, bagus. 50.000 kurang Nice. 10N. Ya, itu dia. 10 N. Uang yang dimiliki Malik setelah pulang ke rumah pada hari Senin? 50.000 50.000 dikurang 2 dikurang N. 2 N. Iya. 50.000 dikurang 2 N. 2 N. 2 Uang N. yang dimiliki Malik saat istirahat pada hari Rabu 50.000 dikurang 5 N. pada hari Rabu 3.000. Oh iya. 5N mah 5N. Kurang 5N. Ini berarti maksudnya istirahat 3 siang hari itu kan? kurang Sampai Rabu 3 hari kan? 3 kali 2N berarti 6N kan? 3 kali 2N Kan sama dengan 6N. kan Nah, istirahat, Pak. 50.000. Istirahat siang hari, jadi dia belum pulang. oh, bagus sekali Jonathan. Jadi lebih detail. Jadi belum pulang masih di sekolah, berarti kurang 5N ya. Ya, tepat. Lumayan. Nah, F Iya. tinggal ganti semua N dengan 6.000. Udah dapat angkanya itu. Ya. Yang Pak, A berarti ya. itu dari A sampai E ada penyelesaiannya kan, Pak? Maksudnya biayanya dia berapa? Soalnya saya dapat nih. Iya, untuk penyelesaiannya tinggal pakai data yang F, Jonathan. Oke, Pak. Ya, 6, yang A misalnya 2 kali 6.000 berarti 12.000 sehari. Yang B 5 kali 12.000 berarti 60.000. Eh, ya 60.000. Berarti apa yang terjadi? Minus atau surplus? Minus. 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 Artinya apa? Nombok ya. Kurang. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Malik? Oh, Minta nombok. uang lagi. Iya, minta tambah Lalu dong. menambahkan Ya. uangnya Berarti 10 Jonathan ribu rupiah. pengalaman ya? Karena kalau Menjadi nggak dikasih preman. 10.000 lagi dia Iya. Gimana ini? Nggak sesuai kenyataan. Berdasarkan matematika kurang, Bu. Nah, itulah ya. Minta Oke, duit. Pak Duit. Nah, ini ada berapa soal kalian kerjakan ya, 2 slide ini, 3 slide ini, dan itu dikumpul sebagai penilaian untuk Tiga-tiganya, Pak. ya 3 slide terakhir ini dari sini. Ya, berarti slide ke-6, ke-7, dan ke-8 yang menjadi soal. Untuk tes sumatif formatif dari topik algebra ini. Nah, teman-teman yang nanti saya ingatkan lagi di di Google Classroom-nya. Sebentar, ini teman-teman yang NTT belum lengkap ya untuk aljabar untuk Google Classroom-nya ya. Jadi kalaupun misalnya mengerjakan berdua, tolong tulis nama di masing-masing filenya itu. Iya, Nah, Pak. Iya, ya, Pak. ya. Ini yang tugas kedua nih cuma 2 orang yang kumpul. Sebenarnya 4, yang 2 salah. Tinggal kumpul ulang ya. Jadi perhatikan, kalaupun 2 dalam 1 kali kumpul, nah 1 kali kumpul ada 2 nama berbeda di situ biar bisa beda. Tuh, ya, lengkapi. Selalu lihat Google Classroom. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di situ. Gitu ya. Dan ini nanti untuk yang slide 6, 7, 8 ini akan saya buat sebagai classroom ketiga sebagai tes. Yang menyusul silakan masih dilengkapi tugas 1, tugas 2-nya ya.
Jelas semua? Jelas, Pak. Ini yang tugas kedua ya Pak yang dikumpul. Bahas Ya, gimana? Ini tugas yang kedua yang dikumpul sama yang Yang tadi. sore ini. Yang sore ini ketiga. Tapi yang kedua yang bagi yang belum kumpul harus wajib kumpul ya. Iya, wajib kumpul dong. Dilengkapi aja. Yang satu juga belum dikumpul juga. Gitu. Yang kelas ketiga hari ini itu sebagai tes formatifnya. Tes bab algebra. Gitu. Nanti ada batas waktu untuk itu. Kalau yang Mikro tugas Asmin. tugas satu, tugas dua ini dilengkapi aja. Kalau yang ketiga nanti yang tes ini ada batas waktu. Jadi akan saya tutup pada lewat waktunya. Ya, silakan ada yang bertanya. Itu tugas 2 itu yang slide kayak gimana? Slide Silakan ke-12. cek sendiri ke Google Classroom-nya, apa namanya, Mark. Ada kok instruksinya. Aku Buka. nggak bisa masuk ke Google Classroom. Kenapa nggak bisa masuk? Ini Ya harus masuk karena dong. beberapa masalah. Ya selesaikanlah masalahnya. Harus masuk Google Classroom. Karena kalau nggak Google Classroom ya nggak ada nilai. Itu. Pak, Ya, yang tadi 3 slide itu sebagai tugas atau untuk minggu depan? Maksudnya kayak yang tiga tadi itu adalah sebagai bukan tugas tapi istilahnya sebagai assessment test untuk topik algebra ini karena sudah selesai sampai sore ini. Nanti akan saya buka. Tapi ada batas waktu. Jadi sampai batas waktu itu akan ditutup. Jadi mungkin saja tidak seminggu, Jonathan. Gitu. Kalau yang lainnya, satu dua masih terbuka. Silakan dilengkapi yang belum lengkap. Gitu. Jelas, John? jelas, Pak. Ya, Tristan, ada nanya? Bapak, Hmm. Ada nanya? Mau nanya? Oh, enggak. enggak. Oh, tadi kenapa ngacung? Lupa diturunin. Oh, lupa turunin. Alfonso juga lupa nurunin? Iya. Atau mau nanya? Oh, oke. Ya wis, kalau gitu selesai untuk kelas hari ini. Jika ada pertanyaan lagi, silakan tanya di Google Classroom. Oke ya, sampai jumpa minggu depan ya. Bye. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, Kasih, Pak. Masih, Dadah. Pak. Kasih Sampai Pak. jumpa, ya. Miss